sebenarnya kita mau kerja keras terus atau pengennya duduk diam rezekinya datang sendiri? Yang mana yang lebih enak? Kerja keras pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam baru dapat rezeki, atau ada level rezeki kedua, dia duduk diam aja rezekinya datang sendiri? Maunya yang mana? Ini dibahas oleh ulama. Tidak kurang dari Imam Syafi'i dan Imam Malik membahas tentang hal ini. Pada satu saat, ini ulama, siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Kenal semua kan? Kita pakai ya mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ini punya guru namanya Imam Malik, mazhab Imam Malik. Ya, terkenal di sekitar Afrika, ya, sekitar situ. Imam Malik. Nah, Imam Malik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat itu sedang membahas dengan Imam Syafi'i satu hadis. Jadilah kalian seperti burung, keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Pernah dengar hadis ini? Jadilah kalian seperti burung, keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kemudian Imam Syafi'i fokusnya sama keluar dari sarang. Oh, berarti ini hadis tentang bekerja. Keluar dari sarangnya. Berarti ini hadis tentang pekerjaan nih, harus bekerja keras. Apa kata Imam Malik? Oh enggak, ini bukan hadis tentang kerjaan, ini hadis tentang tawakal. Makanya ada di beberapa kitab, hadis ini masuk dalam bab tawakal, mengikut Imam Malik. Tapi di beberapa hadis, ayat ini masuk dalam bab tentang ikhtiar. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi Bapak Ibu, ya kata Imam Malik, enggak begitu, ini hadis tentang kenyang. Jadi bukan tentang kerja. Jadilah kalian seperti burung, keluar dari sarangnya, yakin bahwa pulang pasti kenyang. Jadi fokusnya yang satu keluar dari sarang, yang satu kenyang. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Yang benar yang mana nih? Imam Syafi'i atau Imam Malik yang benar ini? Dua-duanya. Bagus, berarti Bapak Ibu semuanya sudah bisa menerima perbedaan. Udah biasa perbedaan itu, karena nggak bisa dipaksakan berbeda itu. Contoh, ada satu ayat dalam Al-Quran yang pastinya sampai akhirat ini selalu terjadi perbedaan. Nggak mungkin satu ini, satu ayat pasti berbeda. Contoh, dalam surat An-Nisa, Allah sebutkan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai. 2, 3, 4. Kalau tidak sanggup berlaku adil, maka cukup 1. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak dulu ya, saya tanya dulu. Pak, ini hadis tentang nambah atau membatasi? Ayo dibatasi Pak, jangan jawab dulu Bu. Saya tanya bapak-bapak dulu. Ini ayat tentang nambah istri atau membatasi istri Pak? Oh, nambah. Saya tanya ibu-ibu, ini ayat tentang apa Bu? Menambah istri atau membatasi istri? Ini gimana menyelesaikannya Pak? Terjadi perbedaan pendapat ini. Ya. Dan ini nggak pernah bisa diselesaikan. Fokusnya ibu-ibu kalau nggak sanggup. Fokusnya bapak-bapak kan di situ suruh nikahilah. Fankihu, fiilnya fiil amar. Udah masuknya ya. Fiil amar tuh. Ibu-ibu bilang, kalau nggak sanggup, ya di situ ada pengecualian, pembatasan di situ. Nah, itulah yang terjadi pada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik bilang duduk diam aja rezeki datang. Imam Syafi'i bilang harus kerja baru datang rezeki. Yang mana yang benar? Bapak Ibu maunya yang mana? Tanya dalam hati maunya yang mana? Maunya kayak Imam Malik. Maka izinkan saya hari ini membahas tentang yang Imam Malik. Karena yang Imam Syafi'i kayaknya udah khatam ini. Udah khatam, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, dapatnya cuma UMR. Kayaknya udah khatam nih kayaknya. Mohon izin hari ini ya, sebagai dalam rangka memperingati hari keajaiban.
hari keajaiban internasional, yaitu Isra Mi'raj. Maka saya ingin membahas tentang keajaiban yang terjadi pada Imam Malik dan keyakinan beliau bahwa semua orang dapat rezeki walaupun hanya duduk, dan bahkan rezekinya bukan hanya satu tapi jutaan, miliaran, triliunan. Itu keyakinannya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i ini enggak puas dengan perbedaan ini. Namanya darah muda. Imam Syafi'i masih muda, Imam Malik sudah senior. Masih pengen membuktikan bahwa pendapatnya benar. Akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan. Suatu saat ada orang lagi panen anggur. Dia keluar, ya, silakan Pak, ya, legalkan majelisnya, ya. Alhamdulillah, selamat datang yang baru hadir. Jadi Bapak Ibu semuanya, Imam Syafi'i ini pengen membuktikan bahwa pendapatnya benar. Suatu saat dia ngelihat ada orang panen anggur, lalu kemudian dia ikut memanen anggur. Nggak ada harapan lain, pokoknya panen aja udah. Memanen anggur gitu. Boleh nggak saya bantu? Oh silahkan. Dibantulah ini panen anggur. Udah selesai panen anggur, dia dapat beberapa hadiah anggur dari si yang punya kebun, ya, sebagai upah atau hadiah. Dibawalah anggur ini dengan perasaan gembira. Ini buktinya saya kerja dapat anggur. Dibawa ke Imam Malik. Pas dibawa ke Imam Malik, assalamualaikum ya guru, mari kita sama-sama makan. Akhirnya dimakanlah ini. Pas makan, ya, Imam Syafi'i namanya juga adab murid, ya. Maaf guru, beberapa hari yang lalu kita diskusi tentang hadis Nabi. Nah ini buktinya guru, saya keluar dari sarang dan saya pulang dalam keadaan kenyang karena bawa ini anggur, ya. Apa kata Imam Malik? Oh gitu ya, sambil makan gitu ya. Saya nggak keluar rumah, makan juga katanya. Baru sadar Imam Syafi'i, ternyata ada dua level rezeki. Satu level orang awam, yang kedua levelnya orang khusus. Nah hari ini kita membahas tentang level rezeki yang khusus ini. Mau seperti itu? Insya Allah nih kayaknya setelah bahas ini, ya penghasilannya kayaknya 300 juta sebulan. Oh kurang ya, kurang 500 juta sebulan. Oh kurang ya, 1 miliar satu bulan. Amin, insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang disebut sebagai magnet rezeki. Mohon izin, sebenarnya namanya bukan magnet rezeki, tapi mihrab rezeki. Ada dalam surat 3 ayat 37, ya, sebelah kiri paling bawah. Silahkan nanti kalau ada yang mau bahas, mau lihat, yuk sama-sama kita baca. Yang punya Al-Quran, kita baca sama-sama, boleh? Ya. Coba dibuka surat 3 Ali Imran ayat 37. Surat Ali Imran ayat 37. Yang pegang HP ada aplikasi Quran, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Saya mulai dari tengah tuh. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, selalu ada makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak kerja, nggak belanja, nggak pesan GoFood. Dulu kan belum ada, ya. Tapi heran nih Zakaria, ya Maryam, kok ada makanan? Hari pertama risol, hari kedua empe-empe, hari ketiga sate ayam, hari keempat roti canai, hari kelima udah malah lapar deh nih. Setiap datang, maka di situ kullama, nggak pernah absen sekalipun. Kok bisa sih ajaib? Ya Maryam, anna laki hadza, ini dapat dari mana
Ya, aku nggak ngelihat kamu mengerjakan berbagai macam ikhtiar, tapi kok ada makanan di sisi kamu. Seandainya Maryam bilang kayak gini, nggak tahu, paman datang sendiri, maka kajian ini nggak ada. Sudah selesai. Oh ya udahlah, itu mah ya khusus sudah. Tapi apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah dengan percaya diri. Ya, bahwa ini datang dari Allah, datang sendiri, terus kemudian innallaha, itu di situ ilmunya. Innallaha, sesungguhnya Allah yarzuqu mayyasha. Yarzuqu di sini fiilnya fiil mudhari, yarzuqu mayyasha, selalu memberikan rezeki, ya, dari sekarang dan sampai akan datang, nggak pernah habis-habis. Yarzuqu mayyasha bighairi, tanpa hisab. Kita terjemahkannya itu dengan cara ajaib, karena gini, selama ini kita carinya Imam Syafi'i, pakai mazhabnya Imam Syafi'i, pakai bihisab, pakai hitung-hitungan. Contoh, datang ke pameran mobil, nanya ini harganya berapa, 400 juta, di kepala langsung ngitung, ini harga berapa, 400 juta, di kepala DP-nya berapa, cicilannya berapa, yang paling lama berapa, ya kan begitu? Halo, betul nggak? Hitung, itu namanya bihisab. Ayat tadi bukan pakai bihisab, bigoiri. Kalau bigoiri hisab bagaimana caranya? Ini berapa harganya? 400 juta, murah banget. Ya. Kemudian dia bilang ini, bismillah, dalam hati, ya, ini mobil akan nyampe rumah saya. Pas ke rumah ada tuh mobil. Halo. Siap Kiai ya? Insya Allah kita semua begitu nih, amin. Ya. Ini bighairi hisab namanya, dengan cara yang ajaib, diabadikan di dalam Al-Quran. Bu, tahu resep masakan Bu? Untuk apa resep masakan? Hah? Bukan. Resep masakan tuh untuk dinyanyikan. Untuk dinyanyikan. Resep masakan itu, suami minta nasi goreng, ma bikinin nasi goreng, dia buka buku resep, ya, resep masakan, dia nyanyi deh, bahan-bahan 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng, tek, adung. Nggak apa-apa ibu ngetawain saya, nggak apa-apa. Emang sengaja saya mau diketawain, karena emang lucu. Masa resep masakan cuma dinyanyikan, sama dengan ayat yang tadi. Ayat yang tadi resep keajaiban cuma berhenti sampai dibaca. Makhraj bagus, tajwid bagus, oke. Tapi nggak terjadi keajaiban kalau cuma dibaca. Berarti ayat yang tadi itu diturunkan untuk apa? Sama seperti resep masakan, untuk dipraktekkan. Di sini boleh nggak kita pakai gerak seperti training nih ya? Kalau saya biasanya sih pakai tangan. Ya, coba begini ibu-ibu, bapak-bapak ya, dipraktekkan. Untuk apa ayat yang diturunkan Allah tadi? Praktek insya Allah. Praktek bighairi hisab, dapat macam-macam yang bapak ibu inginkan. Mau? Akhirnya Nabi Zakaria. Nah uniknya gini bapak ibu, yang Nabi Zakaria apa Maryam? Yang Nabi Zakaria apa Maryam? Kok yang ajaib Maryam? Ayo. Ya? Kok yang ajaib Maryam? Nah, Maryam ini namanya levelnya ulama, karomah. Nah, itu contoh karomah di dalam Al-Qur'an adalah kisah Maryam. Nah, Zakaria itu nabi. Kalau kita jadi nabi dan kita nggak dapat ajaib, apakah kita akan ngomong kayak gini? Ngomong sama Allah, ya Allah kan yang nabi aku, kenapa yang ajaib Maryam? Itu dengki namanya. Nabi tidak punya rasa dengki.
Yang ada adalah belajar. Oh, ada keajaiban di sisi Maryam. Aku rendahkan hatiku, aku ingin belajar kepada Maryam. Walaupun dia keponakan aku, walaupun dia perempuan, walaupun dia bukan nabi, aku akan rendahkan hatiku belajar sama Maryam. Akhirnya datanglah Zakaria ke pesantren FMFI. Inilah Zakarianya. Nah, ini Maryamnya. Yang belajar lebih hebat daripada yang ngajar. Saya yakin ini, ya. Dan saya belajar menyampaikan ilmu ini banyak yang lebih hebat daripada saya, dan saya bahagia karena memang logika Qur'annya begitu. Logika Qur'annya yang mengajarkan, yang belajar lebih hebat karena yang belajar Nabi ini belajar sama Maryam ulama. Tapi syaratnya supaya dapat keajaiban dipraktek. Kalau nggak dipraktekkan ya sama seperti buku resep masakan itu, Bu. Betul? Ayat berikutnya, coba lihat ayat berikutnya. Yang tadi kan 37. 38-nya setelah pulang dari MFI. Nabi Zakaria mempraktekkan ilmunya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kira-kira kalau diterjemahkan nih, ya Allah, sepulang belajar sama Maryam di pesantren MFI, gitu, ya. Aku mempraktekkan ilmu dari Maryam. Kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku juga mau dong dapat keajaiban berupa anak. Tuh, keajaibannya beda-beda. Bagi Zakaria dapat makanan biasa karena dia biasa dapat makanan. Tapi yang dia nggak punya anak. Dan dia yakin sama Allah. Oh, oke, setelah belajar sama Maryam, yakin nih, bismillah, insya Allah saya dapat anak. Di ayat berikutnya, yubashiruka biyahya. Ya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabi annallaha yubashiruka biyahya musaddiqa. Untuk menjadi bukti bahwa ilmu ini benar. Untuk jadi testimoni. Maka insya Allah di sini pulang dari sini musaddiqa. Ya, pulang dari sini insya Allah semuanya yubashiruka, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi-nya ini beda-beda. Yubashiruka bi umroh gratis, yubashiruka bi rumah yang mewah, yubashiruka bi mobil ya secara ya dipinjemin orang, yubashiruka bi dapat duit di tengah jalan ya 1 miliar. Bi-nya beda-beda. Tapi di situ musaddiqa. Nah, ayat berikutnya, coba lihat ayat berikutnya. Artinya apa? Di situ malah Zakaria ragu-ragu. Ya Allah, emang aku bisa dapat anak? Sementara aku telah sangat tua, istriku pun mandul. Di Universitas Indonesia ada fakultas kedokteran. Di semester berapa belajar? Laki tua, istri mandul punya anak. Semester berapa belajarnya? Maka yang kita pelajari lebih hebat daripada yang dipelajari di universitas. Allahu Akbar. Al-Quran ini lebih hebat. Mau belajar di Stanford, Harvard, ya MIT, nggak ada Bapak Ibu. Ini yang kita pelajari. Al-Quran di MFI ini yang dipelajari lebih hebat daripada seluruh universitas di seluruh dunia. Begitu semangat belajar tuh. Siap? Bismillah insya Allah. Nah di situ Nabi Zakaria ragu-ragu. Uniknya gini Bapak Ibu, biasanya kan orang ragu-ragu dulu, doa baru dijawab. Itu tahapannya biasanya, ragu-ragu dulu, doa baru dijawab. Ini kebalik, doa dulu, dijawab, ragu-ragunya belakangan. Apa maknanya? Maknanya adalah kitanya masih ragu-ragu, sudah dikabulkan sama Allah. Ada ibu-ibu yang ragu-ragu misalnya nih, apa iya saya bisa pergi haji tahun depan? Kan gitu ya? Apa iya saya bisa punya ya rumah? Apa iya? Kan gitu? Apa iya? Emang bisa? Saya kan gajinya cuma sekian. Emang bisa? Saya kan ya di Indonesia ini kan
antriannya 25 tahun sampai 40 tahun untuk pergi haji. Emang bisa? Itu ada begitu di kepala. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya ilmu ini, dia sudah yakin karena Allah jawab di ayat akhirnya ditutup dengan kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Terserah Allah. Kalau memang Allah mau kasih keajaiban kepada seorang hamba, kun. Jadi kun fayakun ini ilmunya Allah. Tapi kalau Allah mau kasih ke hambanya, terserah. Tapi ada ilmunya. Mau tahu ilmunya? Sudah yakin dulu belum nih? Yakin dapat keajaiban? Coba, Bapak Ibu semua ada nggak impian di kepalanya, di pikirannya, kayaknya saya bakal dapat ini nih? Ada nggak begitu? Banyak ya? Impiannya ada? Impian. Alhamdulillah masih punya impian. Karena banyak yang orang udah nggak punya impian lagi. Udahlah, saya mau begini aja dah. Emang gua mah cuma remah rengginang dari kaleng biskuit kongguan. Kagak dapat apa-apa, nggak apa-apa dah. Hidup udah hidup, tinggal tunggu mati doang. Ada orang kayak gitu, ada. Tapi ada juga orang-orang yang memang masih punya impian. Ya. Nah, gimana caranya? Ya. Nah, sebelum saya masukkan ini, saya mau lebih yakin dulu. Mungkin sampai sekarang ada yang udah mulai, oke, ternyata ada ya ayat dalam Al-Quran. Emang bisa dipraktekkan? Bisa. Terus gimana cara prakteknya? Sebentar, sebelum cara praktek, itu kan tadi Nabi sama ulama, sama karomah, sama ulama tuh dapat karomah. Lah kita kan bukan. Bisa nggak orang yang biasa kayak kita, yang tinggalnya di Pabuaran, Bojonggede, Depok, ya, Bogor ya? Ini udah Bogor. Pantesan tadi, ya Allah jauh amat ini ya. Udah Bogor ternyata. Ada nggak dalam Al-Quran bukan Nabi, bukan keluarga Nabi, ajaib juga? Ada. Coba buka dalam surat 27. 27 ya. Ini kita kalau ngaji pakai Quran enak gitu, maksudnya ada rujukannya. 27 ayat 38. Ketika di situ cerita Nabi Sulaiman berceramah di pesantren MFI. Kira-kira begitu Kiai. Ya? 38 apa berapa tuh? Ya. 37. Ketika Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu keajaiban kepada para murid-muridnya. Kira-kira begitu. Jadi, ya, di sini qala ya ayyuhal mala, dari itu tuh. Qala ya ayyuhal mala. Wahai para pembesar-pembesar. Nah, pembesar di sini maksudnya adalah orang yang serius belajar. Karena ulama nabi di zaman dulu tuh punya fungsi dua, nabi dan raja. Makanya ketika disebut al-mala di sini bukan hanya al-mala sebagai pembesar kerajaan, tapi juga murid. Karena nabi dan raja. Jadi Sulaiman tuh Raja Sulaiman sekaligus Nabi Sulaiman. Nah, qala ya ayyuhal mala, wahai murid-muridku, yang di sini yang disebut adalah yang pembesar, artinya yang serius belajar. Kalau nggak serius memang kagak dapat. Kalian kan udah belajar sama aku, praktekkan. Nah, kira-kira gitu logikanya tuh. Kalian udah belajar sama aku, praktekkan. Gimana cara prakteknya? Pindahin istana Ratu Bilqis. Berkatalah seorang muridnya, ya, namanya Jin. Ada sini? Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada juga nggak berani saya, Pak. Jin ifrit, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah jin ifrit dari kalangan ifrit dari kalangan jin, aku bisa pindahkan istana Ratu Bilqis 2400 km kalau di Google Map. Dari Yaman ke Palestina. Hanya dalam waktu kalau kamu berdiri pindah dia. Lebih kuranglah maksimal 2 jam. Hebat nggak tuh? Hebat apa hebat banget? Apa kata Nabi Sulaiman? Bagus. Tapi aku mau yang lebih bagus daripada jin ini. Ada yang bisa lebih bagus lagi? Gitu, di tender. Keajaiban ini di tender. Siapa yang bisa lebih bagus? Di ayat berikutnya. Ya. Qala allazi 'indahu ilmun minal kitab
ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang tidak dikenal. Nah itu tuh. Artinya bukan keluarga Nabi. Nabi Sulaiman nggak kenal. Artinya orang biasa, bukan bangsawan. Tapi dia nggak dikenal di situ. Qala alladzi, nggak ada namanya di situ. Ayat sebelumnya disebutkan ifrit minal jin, jelas. Di ayat berikutnya malah nggak disebut satupun, nggak ada kalangannya, nggak ada namanya. Ulama menyebutkan kalau di dalam Al-Quran tidak disebut nama, maka ayat ini berlaku bagi siapa sahaja. Berlaku bagi semua. Maka berarti orang-orang yang ada di sini bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Apa yang kata di situ ayatnya? Orang yang nggak dikenal ini, qala alladzi, tapi dia indahu ilmum minal kitab. Dia menguasai ilmu dari, berarti ada ilmunya nggak? Ada kitabnya nggak? Ada gurunya nggak? Ada muridnya nggak? Pendidikan dong, pesantren dong, pesantren MFI dong. Kalau ada kitabnya, ada ilmunya, ada gurunya, ada muridnya, pendidikan dong. Nah, ini pendidikan ini sampai, berarti kurikulumnya sampai apa di situ ayatnya? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan sebelum matamu berkedip. Sekedip mata aja udah hebat. Ini belum mata berkedip. Ini dongeng atau nyata nih? Dongeng ah. Dongeng atau nyata? Dongeng ah. Masa iya sebelum mata berkedip udah pindah? Dongeng ah. Dongeng atau nyata? Dongeng. Nyata. Kalau nyata untuk apa ayat itu diturunkan oleh Allah? Ya delay ini mah. Bu, susu apa yang sering datang terlambat? Susu kedelay. Susu kedelay. Untuk apa ayat itu diturunkan? Dipraktekkan. Praktek dong. Ayatnya untuk dipraktekkan. Untuk apa Allah taruh ayat cuma untuk dibaca, untuk dilombakan? Enggak, ayat ini untuk dipraktekkan, belajar. Bismillah, pesantren MFI menjadi salah satu pelopor hidupnya kembali ilmu ini. Ini ilmunya para wali songo Bapak Ibu. Ini ilmunya wali songo. Cuma selama ini, sekarang ini ilmunya jadi mistis, cuma diketawain doang. Ini ada lubang ini bisa masuk ke Masjidil Haram. Orang-orang yang silakan datang ke sana lubang ini. Bukan begitu, bukan lubangnya, itu tempat. Coba dilihat artinya, ya ikuti kata-kata saya. Berkatalah. Sebutin nama masing-masing. Nasrullah. Sebutin namanya masing-masing. Kita ulangi sekali lagi ya. Berkatalah. Sebutin namanya masing-masing. Yang telah belajar ilmu keajaiban di pesantren MFI. Sepulang dari sini, aku akan memindahkan mobil Fortuner putih dari showroom ke rumah saya sekedip mata, tanpa beli, tanpa nyicil, tanpa ngeredit, tanpa melanggar hukum. Allahu Akbar. Itu mantranya. Belum belajar ilmunya, ini kan baru keyakinan doang. Ini kan baru pendahuluan nih Pak. Ya, begitu kira-kira prakteknya. Nah, saya sedikit mau cerita nih. Waktu itu, saya lagi baca Quran, berhenti di ayat itu. Loh, ayatnya bagus banget nih. Saya tutup Al-Quran, kemudian di depan laptop saya itu ada Google Map. Di Google Map itu akhirnya Bapak Ibu semua, saya praktekin tadi tuh. Berkatalah Nasrullah yang telah belajar gitu. Dengan ayat tadi, dengan sekedip mata tanah yang ada di belakang rumah kontrakan saya 2 hektar akan pindah menjadi pemilik saya, menjadi milik saya. Ting!
Pas buka nggak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Karena belum belajar di pesantren MFI. MFI itu apa Ustaz? Munajah Fullah. Fudlah. Munajah Fudlah Indonesia. Memang namanya Masya Allah ya. Munajah Fudlah Indonesia. Nah, pas saya buka belum terjadi apa-apa. Tapi ya, nah kan modalnya cuma ngedip. Enggak, ya cuma dikit doang, modal kan cuma ngedip doang, ya nggak apa-apa kalau belum terjadi, alhamdulillah. Tapi saya tuh terkesan sekali dengan ayat ini. Ya Allah, kalau muridnya Nabi Sulaiman aja bisa, masa saya nggak bisa? Sama-sama manusia, maka harus bisa juga dong. Gitu kira-kira gitu. Bener Bapak Ibu, bener. Beberapa hari kemudian datang Pak Lurah ke rumah saya. Bukan ke rumah lah, pokoknya ketemu Pak Lurah. Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Itu yang saya lihat di Google Map. Bapak tahu yang punya tanah? Iya tahu saya. Yuk kita ke sono. Datanglah ke Condet Pak. Gitu. Pak Haji tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gue kagak tahu sertifikatnya di mana. Lo kok gitu Pak Haji? Ya satu lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lo maksud yang mana. Waduh, orang kaya bener Bapak Ibu. Waktu itu umur saya 28 tahun. Di sini nggak 28 tahun nih. Oh Bapak kayaknya ya Pak ya. Masya Allah. 28 tahun Pak, masih gemeteran ngadepin orang kaya gitu. Itu, orang kaya nih. Lu datang deh minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Siap Pak Haji. Minggu depan saya datang lagi. Sudah dia siapkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, lu bawa deh semua. Hah, bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Emang lu punya duit? Gitu Bapak Ibu. Emang lu punya duit? Pas dibilang emang lu punya duit, gemeteran saya. Ya Allah, gitu kan. Jawab punya bohong, jawab nggak punya kagak dikasih. Cuma ya udahlah, bismillah, ini latihan ketemu orang kaya aja. Nggak punya Pak Haji, saya jawab gitu. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Emang lu muka kagak punya duit. Kalau lu ngaku punya duit, malah gua kagak kasih. Tapi gua seneng nih anak muda kayak begini nih. Ya, lu bener serius mau ngolah tanah gua? Serius Pak Haji. Lu bawa. Tulis di sini nama-nama apa, sertifikat mana aja yang lu bawa, tanda tangan di sini, lu bayar kalau lu punya duit. Gitu. 1 sen pun saya nggak bayar duitnya, saya bawa sertifikat itu jadi perumahan gitu di Beji Timur yang sekarang saya tinggal di situ. Ini cerita nih, ya, Kiai, masya Allah, fadal. Ya, boleh agak geser-geser Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Ya, ada tamu kita, ya, baru pulang umroh, masya Allah, ya, masih banyak malaikat ini. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, walaupun saya belum belajar, kalau Allah berkehendak terserah, dikasih di saat itulah saya, masya Allah, saya harus belajar ilmunya. Waktu itu belum ada ilmunya, cuma kagum aja. Subhanallah, saya cuma wiritin aja, qabla ayyar tadda ilaika tarfu, 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 gitu. Wiritin itu namanya wirid khusus. Dapat ayat yang kita getar di hati, wiritin, baca berulang-ulang, ya. Maka insya Allah, ya, apa yang kita inginkan jadi. Akhirnya saya ketagihan. Setiap ngelihat tanah saya kedipin Bapak Ibu. Tanah ting ring. 25 hektar. Datang sendiri Bapak Ibu. Wallahi. 25 hektar datang sendiri. Pak Nas tolong dikelola, Pak Nas tolong dikelola, sampai saya masuk Metro TV. Disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer. Masuk TV One, masuk beberapa majalah dan seterusnya. Kok anak muda punya duit banyak, kira-kira gitu. Setelah itu saya bilang, oke, buat tanah bisa, sekarang bisa buat umroh nggak ya? Gitu. Akhirnya saya, ya Allah, aku mau umroh berkali-kali, ya, bolak-balik ke tanah suci, gitu ya, dengan ilmu ini. Ting, 43 kali pergi umroh. Alhamdulillah. Sebenarnya saya itu bukan ustadz. Saya cuma belajarnya nggak di pesantren. Saya belajar SD, SMP, SMA, kuliahnya di UI, jurusannya kimia. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama, cuma saya belajarnya mungut. Ada habaib, ada ustadz, ada apa, saya datengin, saya belajar gitu. Saya belajar agama. Ya. Cuma mungut aja. Nah cuma pada saat itu kan udah terlanjur ngedip nih. Ting. Tiba-tiba
Ujuk-ujuk mak berdunduk suddenly. Ada yang telepon, Pak Nas mau pergi umroh nggak? Mau dong. Ini ada ustadz nggak jadi berangkat, tolong dong ente yang gantiin. Astagfirullah, saya bilang. Mau digantiin untuk apa? Sebagai pembimbing? Saya nggak bisa, saya bukan ustadz. Tolonglah, ini terpaksa tinggal 4 hari lagi, nyari yang visanya udah siap nggak gampang. Tolong dong ente gantiin. Ya, oke lah kalau terpaksa. Pergilah saya, pas pulang saya ngomong sama jamaah, pas pulang nih di bandara. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mohon maaf sebenarnya saya tuh bukan ustadz. Saya bilang gitu sama jamaah nih. Oh, bukan ustadz. Iya, sebenarnya saya cuma ngegantiin doang. Ya, tapi saya ini nggak tenang Bapak Ibu. Karena saya kayak pakai emblat tapi bukan ustadz, saya bilang gitu. Jadi saya tuh kayak pergi umroh ini kayak manipulasi. Nah ini sekarang ini saya minta maaf sama Bapak Ibu semuanya, tolong jangan gugat saya di akhirat. Saya cuma ngegantiin doang, saya darurat. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Ustadz. Ridho, bener. Ada satu jamaah lapor sama travel. Itu ustadznya pengganti ya? Iya bagus kok, pakai aja terus. Dipakailah sampai sekarang. Jadi keajaiban itu ada polanya, bisa dilogikakan juga. Sampai sekarang tuh travel saya beli. Sekarang saya pemilik travel itu saham 100%. Sekarang ini Bapak Ibu semua yang saya inginkan saya tinggal ngedip. Yang saya pengen Bapak Ibu semuanya adalah pahami ilmu ini, kuasai ilmu ini, maka Bapak Ibu semuanya insya Allah akan dapetin semua yang diinginkan. Benar ini. Ya. Kobul insya Allah. Sekarang saya punya bisnis emas bareng Kiai. Itu bisnis emas nih. Ya, nanti silakan datang ke kantor saya. Saya juga jadi produser film. Bikin film Pak saya Pak. Judulnya Keajaiban Air Mata Wanita, yang mainnya Citra Kirana, Natasha Rizky Aditya. Belum nonton? Udah habis. Di bioskop udah nggak ada, tapi di Netflix ada. Sempat naik jadi ranking 2. Saya main di situ. Ini bentar lagi saya main film lagi. Di Baby Udon sebagai ustadz juga. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang ini saya pengen keliling dunia, tinggal kedip. Mau tahu ilmunya? Mau tahu ilmunya? Ya, ilmunya ini ada 101 bab. Supaya saya diundang lagi sama Kiai. Saya mau bagi 2 bab hari ini, boleh? 2 bab hari ini saya bagikan, pulang dari sini insya Allah 2 bab ini aja kalau dipraktekin benar-benar kabul. Oke, bab pertama tentang perisai rezeki. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang mau uang yang banyak? Coba angkat tangan kalau yang mau, Alhamdulillah ya, masih normal. Alhamdulillah Kiai, Pak Haji. Alhamdulillah masih normal masih. Ya. Yang nggak ngangkat tangan kayaknya cuma udah pengen tinggal husnul khotimah doang. Sekarang di surat berapa, ayat berapa yang Allah itu bunyi ayatnya begini, sungguh aku akan kasih duit yang banyak, bukan rezeki, bukan anugerah, bukan karunia, duit yang banyak. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Jadi kita nih sholat nih, waladhdallin, amin, minta duit yang banyak, Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Kalau pakai bahasa Arab, dan bahasa Arabnya itu di dalam Al-Quran. Kalau pakai bahasa Indonesia batal udah semua itu. Coba lihat dalam surat 71 ayat 12. 71 surat Nuh. Surat 71 ayat 12. 71 ayat 12. Ya, saya baca ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
sungguh aku akan kasih banyak duit. Ah, itu. Betul nggak? Betul, artinya benar. Artinya nggak benar, nggak ada duit di situ. Lah harta lebih gede dari duit. Harta, dikasih harta bi amwalin. Bukan hanya harta dikasih anak-anak, bukan hanya anak sendiri, anak buah, anak cabang, anak perusahaan. Tuh. Anak cabang, follower, subscriber. Mungkin dia profesinya guru, tapi punya sampingan, pom bensin 15, punya villa 20 di Malang. Nah, itu kebun. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kebunnya itu ada sungai, artinya makmur, pasif income. Tuh. Berarti boleh nggak kita mau dapat kekayaan yang tadi saya bilang mudah-mudahan dapat 1 miliar sebulan? Lah itu tadi ayatnya. Halo, ya kan? Berarti dibolehin nggak nih semuanya kaya nih semua? Insya Allah semua kaya, amin. Nah selama ini mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang kiai itu ngajarin, udah fokus aja, sabar aja dunia, sabar di dunia. Ini adalah penjaranya orang beriman, ya kan? Sorganya orang kafir, gitu. Nanti kalian udah fokus aja belajar sorga, belajar akhirat, belajar fikih, belajar ibadah. Betul, itu semua betul. Tapi tolong ayat ini jangan disembunyikan. Ayat ini adalah janji kepada orang-orang yang memang pengen punya rezeki yang banyak. Nah sekarang piye carane, kumaha carana, ba'a caronyo, pek ke carana, cemana cara dia? Bagaimana caranya untuk dapat duit yang banyak? Kalau orang barat mau dapat duit yang banyak, mereka kerja, betul? Mau lebih banyak lagi kerjanya lebih mau lebih banyak lagi kerjanya lebih mau lebih banyak lagi kerjanya menindas. Itu Donald Trump sekarang ngambil presiden Venezuela, mau ngejajah Iran, mau ngejajah Greenland, lah itu kan menindas. Ya, Gaza dijajah, lah itu. Orang kalau udah agak kaya dikit, bawaannya pengennya menindas. Makanya kenapa kita kok ngelihat ada orang kayanya kayak OKB gitu, kayak kagak seneng, karena ada rasa menindas itu. Makanya ujung-ujungnya kalau kita ngikutin cara barat, ujungnya kita seperti itu. Makanya hari ini saya pengen ngajak Bapak Ibu semuanya, jangan lagi pakai cara barat. Jadi orang barat pengen dapat rezeki banyak, tapi dengan cara kerja sampai menindas orang. Nah kita diajarkan oleh Allah di ayat itu, di ayat atasnya, surat yang 10, ayat yang ke-10. Yang tadi 12, caranya yang ke-10. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kamu pengen dapat banyak duit, beginilah caranya, yaitu cukup minta ampun kepada Allah. Cukup minta ampun kepada Allah. Halo, cukup minta. Ada nggak di situ suruh kerja? Coba di situ ada nggak? Minta ampunlah lalu bekerjalah. Ada nggak di sana? Lalu siapa yang suruh kerja? Siapa? Halo. Kenapa kita kerja? Papa mau ke mana? Kerja supaya dapat duit. Ayat mana? Tunjukkan di dalam Al-Quran, bekerjalah kamu aku kasih rezeki yang banyak. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat. Lah terus kenapa sekarang kita semua kerja? Ya. Oke. Saya ngomongnya di Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada. Kita Al-Quran dulu, baru nanti kita nyocokin ke hadis. Hadis adalah penguat Al-Quran. Kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita akan sesuaikan. Itu ilmunya. Al-Quran tetap nomor 1, hadis nomor. Tidak ada dalam Al-Quran suruh kerja, nggak ada. Halo, mohon maaf ya, ini kalau agak-agak koslet sedikit, karena kan saya tadi udah bilang dari awal, kita nggak belajar Imam Syafi'i ini, kita belajarnya Imam yang duduk diam rezeki datang Lah ini dalilnya. Imam Malik kagak kerja, tapi dapat anggur.
Saya nggak kerja, dapat tanah. Saya nggak kerja, bisa bikin film. Saya nggak kerja, bisa punya bisnis emas. Saya nggak kerja, tahu-tahu sekarang punya travel. Halo, alhamdulillah. Ini ayatnya. Jadi ayatnya begini, minta ampunlah kalian kepada Allah. Artinya, ini janji Allah. Percaya janji Allah? Cukup minta ampun, aku kasih rezeki yang banyak. Nah sekarang kan mau Ramadan, itu makanya saya bilang sebentar lagi Ramadan nih. Sebenarnya nggak perlu nunggu Ramadan, tapi ini momen yang bagus untuk mengingatkan diri kita bahwa ternyata rezeki bisa banyak banget. Halo, maksudnya gini, ini ada mobil ini ada gas sama rem. Gas ini kerja, tapi mobil nggak jalan kemana-mana. Kenapa? Karena rem tangannya masih aktif. Gimana caranya supaya mobil bisa jalan? Lepaskan rem tangannya. Rem tangan itu namanya dosa. Udah masuk ya? Kata Allah, lepaskan rem tangannya, aku kasih rezeki yang banyak. Mobilnya jalannya cepat. Selama ini kita kerja terlalu keras, Pak. UMR juga. Halo. Emang kurang kerja keras apa orang Indonesia? Sampai menggelantungan di kereta aja berani? Itu kurang kerja keras itu. Ya. Cuma ada dosa yang menghalangi, itu dia. Maka fokusnya bukan pada kerjanya, fokusnya pada menghapuskan dosa. Kalau di kantor malah gosip, mending gak usah kerja. Kalau di kantor malah korupsi, mending gak usah kerja. Kalau di kantor malah nyuap, mending gak usah kerja. Kalau di kantor bersaing sama perusahaan lain, mending gak usah kerja. Halo. Kita dosa semua kan akhirnya pergi dari rumah ngapain kita? Buat dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nah sekarang bagaimana mempraktekkan ilmu ini? Saya punya guru namanya Kiai Mufasir dari Ciomas, Banten. Ya, ya Masya Allah saya merinding ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ketemu beliau pada saat saya minus 21 miliar Pak. Bu. Jadi kan ingat tadi ya, saya praktekin ilmu dari Al-Quran tapi nggak punya guru. Akhirnya saya dapat 25 hektar. Itu duit puluhan miliar masuk rekening saya. Umur masih 30 tahun Kiai. Masih 30 tahun goyang. Akhirnya saya jadi sombong, menzolimi orang, durhaka orang tua, macam-macam lah. Duit bisa mengubah orang. Saya udah belajar agama, tapi pas ngelihat duit puluhan miliar mah udah berbeda udah. Kalah udah semua ilmunya. Di titik itulah akhirnya saya makin gak punya duit. Didatangi debt collector berjilid-jilid, bolak-balik ke pengadilan, bolak-balik laporan polisi, sampai hampir bunuh diri. Udah gak kuat. 21 miliar Pak ditagih orang gak kuat Pak. Saya gak tahu deh kalau Bapak Ibu 21 miliar. Wah itu udah, itu teriak Bapak Ibu. Di mobil itu sambil ngegas 170 km gitu. Begitu. Astagfirullah. Nah astagfirullah itu alhamdulillah masih ada logika yang muncul. Kalau kagak mati gimana? Nambah persoalan. Astagfirullah itu sekitar 10 detik lah. Itu dari perjalanan tol Merak, itu Jakarta Merak. Di titik itulah mertua saya ngelihat, kamu tuh kok pusing banget sini, saya bawa ke Kiai. Ini makanya saya sangat menghormati yang namanya Kiai, ulama, pesantren. Solusinya di situ. Dibawa, udah nginep di situ. Semalam saya nginep di sana, Kiai bilang,
Gampang kamu itu. Itu 21 miliar lunas, gampang. Kalau ulama mah gampang aja ya. Kenapa? Karena ulama ini udah mengakses Allah yang maha kaya. Makanya 21 miliar kecil banget bagi beliau. Nah ini ijazahnya nih, mau terima ijazah nggak nih? Ini ijazah dari guru saya nih. Inilah yang menyelamatkan saya dari 21 miliar lunas semuanya. Ya. Ini kalau ada yang nyatet bagus, kalau ada yang nyatet. Kalau nggak bawa HP, kalau nggak bawa catatan, ditulisnya di HP. Kalau lagi ngerekam, ingatnya di sini Pak. Ya, lakukan. Ya tulis ya, lakukan. Karena ijazah itu beda ya Bapak Ibu. Ijazah itu bukan cuma ceramah. Ijazah itu dia adalah takkid. Jadi Bapak Ibu semuanya benar-benar nulis gitu. Kalau bisa nanti ditulis di dinding atau apa gitu. Lakukan 1 sholat taubat, koma, untuk setiap ya, lakukan 1 sholat taubat, koma, untuk setiap 1 dosa. Titik. Dosa. Lakukan 1 sholat taubat, koma, untuk setiap 1 dosa. Itulah ijazah guru saya pada saya. Dan itu Masya Allah, bagi saya kalimat itu adalah segalanya bagi saya. Dan itu dari sumbernya adalah ayat Al-Quran yang tadi, fakultus tagfiru rabbakum. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, pernah satu malam itu saya 57 kali sholat taubat. 57 kali. Bukannya saya hebat, bukan saya mampu, bukan. Saya juga banyak dosa kan. Cuma karena saya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Bikin bisnis ini nggak benar, bikin bisnis ini nggak benar. Waduh, mau ngembalikan ini nggak benar. Akhirnya udahlah saya taubat aja. Saya taubat. Awalnya sih cuma untuk ibu aja. Usolli sunat taubat rakaataini khususon kepada ummi saya karena saya punya banyak dosa sama dia, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Udah selesai salam kok enak, dikasih rasa enak gitu loh. Loh kok enak, nyaman ya, lega. Naik lagi untuk bapak, naik lagi untuk istri pertama, naik lagi untuk istri pertama, naik lagi untuk istri pertama. Karena istri saya cuma 1, tapi dosanya sama dia banyak. Naik lagi untuk anak pertama, anak kedua, naik lagi untuk tetangga, untuk teman, untuk klien, untuk jamaah. Terus begitu sampai nggak kerasa 56. Ih banyak. Waktu itu saya cotrengin gitu. Ini untuk siapa ya, ini untuk siapa ya, untuk siapa ya, untuk siapa ya gitu. Kan saya waktu terima itu, lakukan 1 dosa untuk setiap satu sholat tobat untuk setiap 1. Berarti kan banyak banget kan? Cuma karena yang ngomong kiai, saya udah nggak ada lagi di sini. Berarti banyak banget dong. Enggak, udah siap kiai gitu. Akhirnya semua orang saya sholat taubatin. Sampai yang ke-56 udah capek, yang ke-57 ya Allah untuk hari ini, malam ini, ya Allah aku minta ampun untuk seluruh orang yang aku udah nggak tahu lagi siapa. Ya, jami'an, Allahu Akbar. Pas selesai itu Pak, paginya berbeda semua. Subhanallah, hidup jadi lain. Dan tiba-tiba ada yang kasih rezeki, tiba-tiba ada yang kasih proyek, tiba-tiba ada yang kasih semuanya. Sampai setelah itu saya udah nggak mau lagi pakai hidup yang lain, hanya hidup ini yang mau saya jalani. Bu, pernah ngelawan suami nggak? Pak, bentar, yang saya tanya belakang Pak. Pernah nggak setelah itu sholat taubat untuk ngelawan suaminya? Jangan-jangan itu yang menghalangi rezeki. Bapak-bapak pernah Pak bikin nangis istri Pak? Bales ya, tanya depan yang jawab belakang. Jangan-jangan setiap 1 tetes tangisan istri yang menghalangi semua rezeki kita. Kita mikirnya kita kerja, padahal istri lagi nangis di rumah gitu. Apa lu cengeng banget, cuma disuruh bikin telur aja, telur kasihin gula, mata lu taruh mana kaos kaki gue, pergi
Gue mau kerja. Kerja. Ngapain kerja? Cari duit. Cari apa dia? Cari persoalan. Si istri nangis saya seharian. Maka itu rem tangannya suami. Kenapa ya? Kok proyek kagak jadi ya? Kenapa ya? Kok begini? Udah hampir tanda tangan, udah hampir salaman, udah hampir jalanin proyek. Gitu. Tender hampir menang. Kok kagak jadi ya? Tuh tangisan istri di rumah. Halo. Ibu-ibu kan senang sholat duha ya. Nah ini mah nanti tolong dibenerin ya sama para kiai ya. Cuma saya dapat dari guru saya gini. Sholat taubat bisa digabung sama sholat lain, tapi yang sholat goyru mu'akadah. Nanti dibenerin ya. Ini yang saya dapat. Jadi sholat nih, duha itu bisa digabung kalau seandainya waktu kita kagak sempet. Nah maka ibu bisa nih sholat tuh kan misalnya nih pagi-pagi kan di tukang sayur nih. Pas di tukang sayur pada gosip kan? Atau enggak ya di sini enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ini ngegosipin tetangga A, B, C, D. Bukan di sini, sono di perumahan Kelapa Batok. Nah di perumahan Kelapa Batok itu, ini ngomongin tetangga A, B, C, D. Pas lagi belanja begitu, masuk rumah gitu kan, itu langsung dimasak. Maka tomat yang kita masak itu nyampur sama bangke saudara sendiri. Harusnya taruh dulu itu sayur. Ya, Masya Allah, selamat datang Kiai. Ya, alhamdulillah, Pak Haji, Pak RW, Masya Allah, Ketua DKM, Masya Allah, terima kasih. Fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjut Pak RW. Jadi itu harusnya tuh sayur taruh dulu. Jangan langsung dimasak, sayur taruh dulu, habis itu sholat duha. Nah sholat duhanya itu usolli sunnatat duha wa usolli sunnatat taubat, digabung dua sholat. Jadi walaupun cuma dapat 2 rakaat, dapatnya 2 sholat. Tapi khususkan usolli sunnatat duha wa usolli sunnatat taubat khususon ila tetangga A. Kan dosanya 4 tuh. Berarti sholat duha 4 kali. Naik lagi. Atau ya udah sholat duha usolli sunnatat duha wa usolli sunnatat taubat karena tadi ngogosip di tukang sayur. Abis itu baru masak, enak tuh makanan. Selama ini kenapa kok kita kagak sehat? Jangan-jangan kita makan daging bangke. Halo. Gitu kira-kira. Yang nggak boleh digabung itu sholat wajib. Ya, usolli fardhu zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Kagak boleh itu. Yang nggak boleh digabung juga sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat rawatib. Yang lain itu bisa digabung. Nanti bapak-bapak di sini akhirnya jadi budaya. Setiap hari, saya hampir setiap hari sholat taubat. Kemarin itu saya ke Bali. Kemarin nih, saya beli tiketnya tiket bisnis gitu. Tapi delay 2 jam gitu. Nggak tepat waktu 2 jam. Saya agak rasa kesel gitu. Saya udah beli bisnis harganya 3 juta. Tapi kok saya nggak bisa mencapai Bali tepat waktu. Saya ngomong lah tuh sama si mbaknya. Mbak, ada nggak fasilitas khusus nih buat yang bisnis kelas? Gitu. Setelah ngomong kayak gitu, astagfirullah. Dosa kan tuh? Dosa nggak tuh? Dosa apa? Sombong. Langsung lah saya sholat taubat. Usolli sunnatat taubat. Karena tadi ada rasa sombong karena udah beli bisnis kelas. Allahu Akbar. Coba kayak gini nih. Marahin anak, abis itu sholat taubat. Ngelihat TikTok kelamaan, sholat taubat. Niatnya kan cuma 10 menit, jadinya 2 jam. Nah berarti dosa apa itu? Dosa terhadap waktu. Sholat subuh kesiangan, sholat subuhnya dikodok. Setelah itu naik lagi sholat duha plus sholat taubat. Ini bapak-bapak bisa sholat 3 in 1 Pak, enak Pak. Sholat tahiyatul masjid,
sholat syukrul wudu sama sholat taubat, bisa digabung 3 tuh. Usolli sunnatal tahajud wa usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatal syukrul wudu wa usolli sunnatat taubat, karena tadi ya ngejailin anak tetangga. Allahu Akbar. Kata guru saya, jadilah ahli syurga sebelum masuk syurga. Ini ijazah juga beliau dari. Jadilah ahli syurga sebelum masuk syurga. Kalau kamu berhasil melakukannya, maka rezeki akan datang tak terkira. Jadilah ahli syurga sebelum masuk syurga. Jadi ahli syurga ini Bapak Ibu semua nggak punya dosa. Nabi Adam dosanya berapa? Dikeluarkan dari kita, dosanya berapa? Mau masuk? Mimpi kali ya. Yang satu aja keluar. Nabi Adam dosanya berapa? Keluar dari kita, berapa dosanya? Mau masuk? Mimpi kali ya. Maka kata guru saya nih, jangan ada dosa satupun seperti ahli syurga. Maka nanti kamu semua yang kau minta ada. Itulah yang kita maksud dengan ting. Nanti Bapak Ibu semua kalau udah nggak punya dosa, ting 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 ting, ring, dapat semuanya. Masuk akal nggak nih? Masuk dalil nggak nih? Ya, mudah dipraktekkan nggak? Mudah, insya Allah. Karena kita bisa gabung sama sholat yang lain. Ya, bisa?